Yuk. Beri nama. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Lagi shalom. Shalom. Ya. Baik, sebelum dalam proses pembelajaran kita yang kita sudah persiapkan untuk semester ini, sebelum kita absen nanti, diminta satu orang yang memimpin dalam doa. Kamera bisa bantu dalam doa untuk teman-temannya dan semuanya fokus kita dalam doa. Kita bersatu ini, yang lain bisa bersama. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, kemurahan yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada siang hari ini Tuhan untuk melakukan kegiatan pembelajaran agama Kristen Tuhan. Kau pimpin Tuhan kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan apapun yang kami pelajari benar kami. Dan mulai bersama-sama, saya tanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Semua dalam berkat Tuhan, semuanya sehat. Apalagi kita menjelang Natal ya, jadi persiapkan fisiknya juga dengan baik, terus kerohaniannya. Dan mungkin kalau Pak Anung tanya, sudah ada beberapa di antara kamu yang sudah Natalan? Sudah ada. Kalau ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang belum ya nanti bisa, ya kalau ada undangan saja. Nah, sebelum belajar kita coba absen dulu yang hari ini hadir bersama dengan kita. Yang pertama Priscilia, ada ya? Baik, terima kasih. Kemudian Zevanya, kemudian Ronald Alexandro ya. Oke, terus kemudian ada Regian Verhoeven, kemudian Kamela, yang terakhir Melvina. Ya, baik, terima kasih untuk kehadiran kalian. Hari ini kita akan coba melihat ya tentang apa yang Tuhan mau berikan buat kita khususnya ini yang masih semester ini ya. Semuanya pasti bisa melihat ya, semuanya bisa jadi. Kita bisa membahasnya. Nah, di dalam pelajaran yang akan kita pelajari hari ini kita akan melihat tentang apa ini? Ada pelanggaran demokrasi dan asasi manusia yang merusak kehidupan kesejahteraan manusia. Ini menjadi tema besar kita ya di bab 1 yang tentunya akan kita pahami selidiki dari setiap poin-poin atau babnya. Nah, kelas di sini ada satu komentar ya, human rights and democracy freedom. Kalau di human rights ini hak asasi manusia, kan? Kalau demokrasi freedom kebebasan dalam demokrasinya pastikan dulu setiap kita memahami kenapa kita mempelajari ini, Mas ya. Nah, karena sebelum pembelajaran itu dimasukkan di sana ada indeks kompetensi-kompetensi yang kita pelajari, kita coba akan lihat dulu dalam kontrak pembelajaran ya. Jadi selama 1 tahun, karena kita akan ketemu terus di semester ini sampai semester depan. Nah, batasannya berapa? 60. Kedua, 60. Tidak tinggi ya, 60 masih standar yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, kita juga akan diberi seberasi identitas atau PBB. Agenda in the Asia Pacific region and interfaith dialogues with countries. Indonesia, through different Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya yang menghargai hak asasi manusia, yang menghargai demokrasi, This is Indonesia's third yang human rights menghargai story. yang namanya kebebasan. Dengar ini kan, pernah lihat ini kalian ya? Lala ya? Baik, sudah ya, ada videonya. Oke, sambil kita membahas ada 2 pertanyaan yang nanti akan dimunculkan di sana. Pertanyaan. Baik,
sebelum penutup atau lingkaran ada catatan Alkitab. Nah, kita beri kesempatan untuk mungkin ada pertanyaan yang secara sepintas muncul ketika kita bicara tentang asasi manusia, demokrasi. Boleh kita berikan kesempatan 2 pertanyaan aja ya, karena waktu kita juga tidak lama lagi, lebih kurang 5 menit harus selesai ya pembelajaran ini. Ya, boleh? Nah, silakan. Ada mungkin dari Kanela ya? Oh, si Regen dulu. Regen, pertanyaan apa Regen? Ya, nanti kalau kita nggak bisa jawab sekarang, pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa ya. Oke. Boleh buka maskernya biar kita sama-sama. Nah, ya, silakan. Bagaimana cara menumbuhkan iman remaja Kristen untuk masa sekarang dan masa yang akan datang dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi? Iya, pertanyaannya bagus. Bagaimana menumbuhkan, mewujudkan iman ya sebagai remaja Kristen? Kepada siapa? Kondisinya adalah sekarang, benar kan? Besok dan yang akan datang. Terlebih kepada konsep membawa bangsa Indonesia. Saya percaya sebenarnya kalian bisa menjawab, benar ya? Bisa jawabnya. Kalau ditanya, pasti bisa kan? Ya, konsepnya bagaimana? Saya punya konsep masing-masing Pak. Oke, Pak Anur akan coba dasarkan. Hello kelas, semuanya adalah belajar berangkat dari kebenaran firman. Firman Tuhan jelas dikatakan di sana, kalau kamu menjadi seorang muda, jadilah teladan yang baik. Benar ya? Membaca dalam kitab apa itu? Jadilah seorang muda dalam perkataan kamu, dalam ucapan kamu, dalam kesucian kamu. Ya, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, ucapan, kesucian, perilaku. Dalam kitab Timotius, pesan siapa itu? Paulus kepada siapa? Timotius. Artinya kelas, hello, ini berarti kita sebagai anak muda, Pak Hanung seperti ini juga dianggap aja anak muda lah ya, karena di atas saya masih ada yang lebih tua lagi, benar kan? Jadi kita ini berusaha mempertahankan iman untuk bagaimana menjadi teladan dalam perkataan, ucapan, kesucian, bahkan perilaku kita. Artinya ya, dalam 2 Timotius tertuliskan di sana. Nah, inilah yang menjadi pesan buat kita Regian ya. Jadi bagaimana kamu bisa menjaganya? Pegang iman kamu. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, diberani. Jadi ada pengharapan besar di sana kepada setiap kita, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus kan. Makanya bagaimana untuk menjaga ini? Jaga omongan, jaga perkataan, jaga perilaku, jaga sikap. Nah, maka hidup kamu akan menjadi berkat di bangsa ini. Sebenarnya gitu ya. Sekian ya. Nanti kita boleh diskusi lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih muncul pertanyaannya. Thank you. Satu lagi, Kanela, boleh Kanela? Mau tanya ya tadi? Maksudnya buka aja deh. Ya, kita punya waktu 4 menit untuk 3 menit untuk diskusi kita. Tadi kan udah diberitahu tentang demokrasi secara umum. Kalau pandangan masyarakat kan bilang kalau demokrasi itu pemerintahan tuh berdasarkan atau bertumpu di masyarakat. Iya. Nah, kalau dalam Alkitab tuh ada nggak sih persepsi sendirinya yang harus dilakuin oleh kita sebagai umat Kristiani dalam berdemokrasi, baik itu mungkin bertumbuhnya itu kehidupannya itu kepada siapa, ada aturan-aturan tertentu dalam persepsi. Oke, baik. Pertanyaan Kanela sudah luar biasa ya, cara berpikirnya artinya sudah bukan saat ini juga. Si Regian juga sama. Berarti ini memposisikan kamu, maaf loh, ini konteksnya kamu bukan seorang siswa lagi, tapi konteksnya sebagai seorang mahasiswa. Ya, kita sudah berpikir ke depan kalau pangkat. Karena memang saya tahu habis kelas 12 pasti kuliah seharusnya ya. Oke, terima kasih. Nah, Alkitab kita mencatat nggak tentang demokrasi? Yang perlu kalian pahami kelas, ya Pak Hanu juga beberapa kali mereview. Ternyata Alkitab kita itu mencatat banyak peristiwa berbicara demokrasi. Diceritakan nggak di sana? Banyak diceritakan. Benar ya? Persepsi-persepsi tentang demokrasi. Kan? Yang artinya kenapa? Ketika kita diajarkan, salah satu contohnya nih, pengangkatan hakim-hakim oleh Musa. Ini dalam kitab Hakim-hakim. Ya, dipilih hakim-hakim orang yang hebat. Itu contoh. Yang kedua, ketika salah satu murid Yesus mati karena mengkhianati Yesus, siapanya? Yudas Iskariot. Apa yang dilakukan oleh murid Yesus, Mas? Memilih pengganti dari Yudas. Betul tidak? Untuk melengkapi tugasnya di situ. Yang artinya apa? Ada komunikasi. Ada namanya musyawarah. Menentukan. Ikut ya. Berikutnya lagi, sehabis itu ditentukan penatua-penatua jemaat itu yang memimpin kelompok-kelompok mereka. Dengan tujuan ada komunikasi. Nah, ini diajarkan dari kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kepada kita.
Nah, sekarang bagaimana konteksnya? Terima kasih ya Kanela tadi tanya, Pak, bagaimana konteksnya kita sebagai warga negara Indonesia? Firman Tuhan kita ngajarin, betul kan ya? Kita diajarkan dari hal seperti itu. Lama diajarkan kepada mereka, kita pun yang hidup dalam kasih karunia Tuhan pun harus mempertahankan. Makanya firman Tuhan juga dikatakan, hormatilah pemerintah. Kenapa ada pemerintah di sana dihormati? Karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan di dunia. Karena pemerintah adalah punya otoritas akan hidup kita. Dan siapapun yang ada di pemerintahan adalah orang yang kita pilih. Nah, konsep ini Kanela, jadi ketika pertanyaan Kanela, bagaimana Pak persepsi kita, pandangan kita dengan demokrasi, dengan kehidupan kita? Maka jelaskan, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Ditekankan di sana, yang memegang demokrasi tertinggi di negara kita adalah pemerintah. Kenapa kita menghormati pemerintah? Karena mereka adalah utusan rakyat. Benar kan? Pemerintah utusan rakyat bukan? Kamu milih Pak Presiden Jokowi, utusan kamu bukan? Makanya kan Bapak tadi tekankan di depan bahwa kamu kalau sudah memiliki namanya hak untuk mencontreng memilih, gunakan itu dengan baik. Karena kenapa? Itu pilihan kita. Ini namanya implementasi dari demokrasi. Itu yang Kanela ya? Nah, baik. Jadi terima kasih dua pertanyaan yang bisa dikembangkan lagi nanti dalam pertemuan berikutnya juga boleh kita tanyakan ya. Oke, jadi ini pertemuan kita kelas. Nah, mohon perhatikan semua yang di atas yuk di depan sana. Catatan buat kita. Alkitab menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam yang diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 126-30 dan memiliki gambar dan rupa Allah akan dibahas pada bab berikutnya. Itu keterangan bab 3. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia dan Hawa, Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya yaitu semua umat manusia dimanapun mereka berada pada zaman kapanpun mereka juga hidup dalam dosa. Cara menegaskan sudah kita bahas. Ya. Beda dengan apa yang lain, kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa manusia lahir dalam keadaan berdosa. Nah, ini pesan kita untuk pertemuan berikutnya nanti. Ya. Tulislah komentarmu dalam sebuah doa ini nanti dalam pertemuan berikutnya lagi yang kita akan bahas di dalam pertemuan yang kedua, ya. Jangan khawatir. Dan ini materi kita nanti. Warna apa tadi? Kalau merah berarti yang biru ya. Nah, biru bentuk pelanggaran demokrasi. Jadi kita akan lihat. Ya, itu saja materi yang kita boleh sampaikan pagi hari ini atau siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya buat semuanya. Baik, nanti semua KPB ini lembar kerja peserta tadi dikumpulkan ya, boleh lakukan. Terima kasih sudah dikerjakan. Di sini kita akan mengakhiri kelas kita dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Baik, jadi ini yang boleh kita simpulkan bersama-sama. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga ada sesuatu yang sangat berarti dalam manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran demokrasi dan hak manusia. Ya, berdiri bersama-sama ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan juga keaktifan kalian dalam kelas. Ya, saya memberikan apresiasi. Ya, dalam puji hormat syukur kepada Tuhan Yesus ya, kita membanggakan diri kita lah ya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk pembelajaran demokrasi dan hak asasi manusia. Dan kami juga belajar tentang apa yang Tuhan mau taruh bagi kami ketika kami hidup dalam demokrasi, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan di mana saat ini anak-anak kami tinggal, baik di lingkungan sekolah ataupun dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan mendatangkan hikmat, makrifat sehingga setiap apa yang dikerjakan oleh mereka adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak ini Tuhan, biarlah iman pertumbuhan rohani mereka senantiasa semakin bertumbuh di dalam Kristus dan mereka menjadi berkat dan terang di tengah masyarakat yang ada. Bahkan hidup mereka menjadi berarti karena roh Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga mengakui dosa mereka sudah dihapuskan oleh kuasa darah-Mu, dan mereka hidup di dalam perjanjian yang kudus dengan Engkau. Karena mereka hidup, kami hidup di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengakhiri jam ini, mengakhiri kelas kami dan pertemukan kami untuk waktu berikutnya dengan kondisi kesehatan yang sangat luar biasa.
sehingga kami mengakali dalam pembelajaran pada saat pertemuan berikutnya dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih, mengakhiri kelas kami, sebentar kami pulang menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan kita yang saya katakan, amin. Terima kasih, salam, selamat siang, Tuhan memberkati.